Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap dong. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dan menggali informasi dari bacaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Tentunya kalian masih ingat dong. Ya, apa itu ide pokok? Ayo, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah apa? Betul, ide pokok itu kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, kalimat inti itu sesuatu yang bersifat umum, ya, sesuatu yang bersifat umum dan ada di dalam sebuah paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama atau pikiran utama. Nah, pokoknya ada yang utama-utamanya nih ya. Ditambah dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Jadi gagasan penjelas atau kalimat penjelas ini sama maknanya, yang saling berkaitan dan tersusun secara berurutan. Ingat ya, jadi paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama ditambah dengan beberapa gagasan penjelas. Ya, gagasan utama itu hanya ada satu kalimat, kemudian ditambah dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang lebih menjelaskan lagi dari gagasan utama tadi. Oke, paham? Lanjut. Nah, ide pokok adalah kalimat inti atau pokok paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau kalimat utama. Untuk dapat menentukan ide pokok suatu paragraf, kamu harus menentukan dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kemudian di sini ada yang disebut dengan deduktif. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat terletak di awal, akhir maupun awal dan akhir paragraf. Nah, jika kalimat utama di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Paragraf ini disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu paragraf deduktif. Jadi pertama umum dulu nih, kemudian hal-hal yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya ada paragraf induktif. Nah, apabila kalimat utama di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Paragraf ini disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Paham ya? Kebalikannya dari paragraf deduktif. Kemudian ada paragraf campuran. Jika kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Paragraf campuran disusun dengan memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Yaitu ini paragraf campuran. Kemudian menggali informasi dari bacaan.
Teks bacaan ditulis dengan maksud untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal, untuk menggali informasi yang terdapat dalam suatu teks. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, ya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu memahami judul teks. Ada yang tahu apa itu judul? Judul adalah identitas sebuah bacaan. Judul memberi gambaran secara singkat tentang isi suatu teks. Oleh karena itu, judul disebut sebagai lukisan singkat atau miniatur isi bacaan. Kemudian, salah satu syarat judul yang baik adalah relevan. Artinya, judul harus mempunyai hubungan yang erat dengan tema yang dibahas dalam teks yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan memahami judul bacaan, kamu sudah memiliki gambaran singkat tentang keseluruhan isi teks yang akan kamu baca dan informasi-informasi apa saja yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan ide pokok paragraf. Menyimpulkan ide pokok adalah mengambil intisari paragraf yang bersangkutan. Langkah paling sederhana untuk menyimpulkan ide pokok dalam suatu paragraf adalah dengan cara mencari kalimat utamanya. Ya, jika kalian ingin menyimpulkan ide pokok paragraf dalam sebuah paragraf, maka kalian cari dulu kalimat utamanya. Nah, ini langkah yang paling sederhana untuk menyimpulkan ide pokok dalam suatu paragraf. Kemudian dari kalimat utama tersebut, kamu dapat mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan dalam suatu paragraf. Kemudian yaitu yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Dengan membaca judul teks, kamu tentu sudah membayangkan hal apa saja yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dengan demikian, kamu juga dapat membayangkan informasi-informasi apa saja yang kamu harapkan dapat diperoleh dari teks tersebut. Oleh karena itu, sebelum memulai membaca, kamu dapat mengajukan daftar pertanyaan yang kamu harapkan dapat terjawab dalam teks tersebut. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah informasi yang ada dalam teks yang kamu baca. Misalkan di buku tematik ini judulnya yaitu lingkungan dan manfaatnya. Nah, tentunya kalian sudah dapat mengira-ngira, di dalam cerita ini ada tentang cara menjaga kesehatan. Terus apa lagi? Tentang lingkungan, bagaimana kondisi geografis, kondisi sosial di masyarakat, ya. Sudah terbayangkan apakah judulnya itu sesuai dengan isinya? Nah, jika sesuai maka itu relevan, ya, sesuai dengan apa yang dibahas. Sama dengan judul Bu Guru pada video kali ini, ya, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Sampai sini sudah paham ya? Sebelumnya kita sudah menentukan ide pokok paragraf, sudah Ibu kasih contoh-contohnya. Nah, pada hari ini tugas kalian yaitu mengerjakan pembelajaran 1 yang bagian bahasa Indonesianya, bagian A, B, dan C. Kemudian pembelajaran 2 sama ya, bagian bahasa Indonesia A, B, dan C. Ya, kalian kerjakan dan tidak perlu difoto. Jika sudah masuk kembali ke sekolah nanti baru dikumpulkan.
paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA Bu Guru. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.